Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, para pendengar yang berbahagia, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan Al-Kabair. Kita sampai pada Al-Kabiratu At-Tasi'atu wal Ishrun. Kabirah atau dosa besar yang ke-29, yaitu ayyaqtulal insanu nafsahu. Seseorang yang melakukan bunuh diri. Bunuh diri ini merupakan ungkapan frustasi dari seseorang terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya sendiri. Nah, ini merupakan suatu tindak kejahatan terhadap diri sendiri. Kezaliman yang paling besar terhadap diri sendiri adalah dengan melakukan tindakan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahim, Maha Sayang kepada kamu sekalian. Seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri, sesungguhnya dia tidak percaya akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia menemukannya, kemudian dia mendekapnya dan memberikan makanan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan mengatakan innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha sayang kepada dirimu, maha sayang kepadamu. Seorang hendaklah dia berbaik sangka kepada Rabb-nya. Dia berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Sampai dosa syirik, dosa yang terbesar, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni. Dan semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi setiap hamba yang tertimpa musibah. Beban seberat apapun yang menimpa seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya jalan keluar darinya. Maka janganlah seorang itu dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berburuk sangka kepada Rabb-nya, seolah-olah Rabb-nya tidak menyayanginya. Kemudian dia mengakhiri hidupnya. Banyak motif-motif orang melakukan bunuh diri. Di antaranya adalah karena tidak tahan akan musibah yang menimpa dirinya, misalnya sakit atau kesulitan ekonomi yang sangat sulit, hingga dia mengakhiri hidupnya, atau karena terlilit hutang. Ada lagi yang kena wabah STM, stres terus mati, Orang yang kena stres kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan melakukan tindakan bunuh diri. Ada juga yang disebabkan karena kelainan jiwa. Ada juga karena dia menganggap itu adalah satu ibadah. Seperti orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri dan mengira itu adalah suatu amal jihad. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kepada para pendengar yang berbahagia bahwa seorang insan, apalagi seorang muslim, itu tidak dibenarkan untuk membunuh dirinya. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna fi nafsika alaika haqqan. Sungguhnya pada dirimu itu ada hak yang harus kamu penuhi.
Nah, orang-orang yang melakukan bunuh diri itu dia telah mendalimi hak dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk makan dan minum itu untuk kebutuhan diri? Maka tidak boleh seorang itu melaparkan dirinya hingga dia mati atau melukai dirinya hingga dia mati. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta kesembuhan kepadanya, untuk berobat, mengambil wasilah untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Maka seorang tidak boleh dia melukai dirinya dengan pisau ataupun dengan minum racun kemudian menyebabkan nyawanya hilang. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita akan besarnya dosa bunuh diri ini. Ya, bahwa bunuh diri itu termasuk salah satu di antara dosa besar. Di antaranya sebuah hadis yang dikeluarkan di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah, dia mengatakan, "Kana fi man kana qablakum rajulun juriha fajaza." Dahulu kala, ya, ada seorang laki-laki, ya, yaitu umat sebelum kamu, ada seorang laki-laki yang terluka, lalu dia jaza, dia itu tidak sabar, ya, dia memberontak, dia tidak tabah menghadapi luka itu. Fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu. Lalu dia mengambil sebilah pisau, lalu dia potong tangannya. Fama raqa ad-dam hatta mat, hingga membuat darah mengucur dengan deras hingga dia mati. Nah, orang ini tidak sabar, tidak tabah menghadapi sakit yang dideritanya. Lalu dia berpikiran singkat. Dia mengambil pisau, lalu dia potong tangannya. Ya, dia potong tangannya yang terluka itu hingga darah mengucur dengan deras. Kemudian akhirnya dia mati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, badarani abdi binafsihi. Hambaku itu telah mendahului keputusanku, ya, ketetapanku, ya, dengan membunuh dirinya. Haramtu alaihil jannah. Maka aku pun mengharamkan atasnya surga. Demikian pula riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan hadidah, dengan besi, pisau atau sejenisnya, maka besi itu akan senantiasa berada di tangannya pada hari kiamat nanti, dan dia akan menyakiti dirinya, menusuk perutnya sendiri di neraka jahannam, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bis-sum fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, yaitu dia minum racun, maka racunnya itu akan terus berada di tangannya, lalu dia akan meneguknya terus, ya, di neraka jahannam, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa man nazala min jabalin faqatala nafsahu. Barang siapa yang terjun dari gunung, dari tempat yang tinggi, ya, lompat dari gedung bertingkat, lalu dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa yanzilu fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Maka dia akan terus melempar dirinya, ya, di neraka jahannam dari tempat yang tinggi, ya, khalidan fiha abadan. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, yaitu sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, dia akan terus diazab, disiksa dengan cara seperti itu hingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengeluarkannya dari surga, ya, apabila dia masih memiliki sebesar biji dzarrah dari keimanan. Nah, demikian. Nah, hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Di dalam riwayat yang lain, ya, dari hadis Thabit bin Dhahhak, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'min ka qatlihi, wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi, wa man qatala nafsahu bi shay'in udziba bihi yaumal qiyamah. Melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya. Barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, yaitu menuduh kafir seorang mukmin, maka itu sama seperti membunuhnya.
Dan barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab pada hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Ya, jadi orang yang bunuh diri ini azabnya di akhirat nanti adalah dengan cara dia bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya pada kereta api misalnya, maka terus dia akan diazab dengan azab ataupun siksa yang seperti itu pada hari kiamat. Kalau misalnya dia melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, lompat dari gedung bertingkat, maka begitulah caranya dia akan disiksa nanti pada hari kiamat. Kalau dia minum racun, maka dia akan terus meneguknya pada hari kiamat sebagai siksa baginya. Barang siapa yang mungkin menusuk atau menggores tangannya dengan pisau hingga dia mati, maka demikianlah dia akan merasakan azab itu terus menerus sampai pada hari kiamat nanti, hingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya. Ya, karena dosa besar ini, yang bunuh diri ini termasuk dosa besar yang tahtal masyiah juga. Ya, di bawah kehendak Allah. Insya'adzabah wa insya'ghafaralah. Jika Allah berkehendak, maka Allah terus mengadabnya sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Atau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengeluarkannya dari neraka. Demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ancamannya dengan mengatakan, ya, fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Ya, bahwa dia akan diazab dalam waktu yang lama. Dia akan diazab dalam waktu yang lama. Karena ini merupakan tindakan kezaliman yang paling besar terhadap diri. Karena yang menciptakan diri ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berhak untuk mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan melemparkan diri kita kepada kebinasaan, melemparkan diri kita kepada kehancuran, ya, dengan melakukan tindakan bunuh diri dan sejenisnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, demikian pula di dalam hadis yang sahih, ya, pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kisah seorang laki-laki yang berperang dengan gagah berani, ya, hingga dia terluka dengan luka yang banyak sekali, hingga orang-orang mengatakan tidak ada pada hari ini yang membawa pahala yang lebih besar daripada si fulan, karena gigihnya dan gagah beraninya dia berperang pada hari ini. Tidak ada satu orang pun yang membawa pahala seperti si fulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, huwa finnar, huwa min ahlin nar. Ya, dia adalah penghuni neraka. Maka sahabat-sahabat pun tertegun dan bertanya-tanya, kalaulah si fulan ini dalam neraka, bagaimana pula kami? Ya, si fulan yang telah gagah berani berperang, ya, menghadapi musuh hingga dia terluka dengan luka yang banyak. Ya, Nabi mengatakan huwa finnar. Ya, tentunya sabda Nabi ini berdasarkan wahyu. Maka ada salah seorang sahabat yang berkata, demi Allah aku akan membututinya, aku akan mengikutinya, aku akan menyelidikinya. Maka dia pun menyelidiki, dan ternyata laki-laki ini, ya, dia karena tidak tahan, ya, dengan luka-luka yang dideritanya, ya, maka fastajalal maut, dia mempercepat kematiannya. Faqatala nafsahu bidzubabi sayfihi, dia merebahkan dirinya di atas mata pedangnya sendiri, kemudian dia merebahkan dirinya ke situ dan dia mati. Yaitu dia bunuh diri karena dia tidak tahan, ya, karena luka-luka yang dideritanya. Maka Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia termasuk ahlun nar, dia termasuk penghuni neraka. Nah, demikian ikhwan fillah para pendengar yang berbahagia, ya, seorang yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia telah banyak kita katakan membunuh musuh, dan dia banyak menderita luka, tapi dia tidak sabar. Ya, dia melakukan tindakan yang jahil, yang bodoh, yaitu dia bunuh dirinya sendiri. Maka, ya, habislah atau hapuslah apa yang telah dia lakukan itu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan huwa finnar, ya, sebenarnya tempatnya adalah di dalam neraka. Demikian pula di dalam riwayat yang lain dari Ats-Tsabit bin Dhahhak, Rasulullah SAW mengatakan, man halafa bimillati ghairil Islam kadziban muta'ammidan kama qala, wa man qatala nafsahu bihadidatin udziba bihi fi nari jahannam. Barang siapa yang sengaja bersumpah palsu dengan agama selain Islam, yaitu dia bersumpah bahwa saya bukan seorang muslim,
ya, dia bersumpah seperti itu, maka ia seperti apa yang ia ucapkan. Jadi tidak boleh kita bersumpah main-main, apalagi sungguh-sungguh, ya mengatakan bahwa saya bukan muslim. Demi Allah saya bukan muslim. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, maka fahuwa kama qala, maka ia seperti apa yang ia ucapkan. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka ia akan disiksa dengan besi tersebut di dalam neraka jahanam. Dia akan disiksa dengan besi tersebut dengan di dalam neraka jahanam. Ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia. Jadi hadis-hadis tersebut memberikan kita faedah, ya, yaitu pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat diharamkan, baik itu membunuh diri sendiri, ya, maupun membunuh orang lain, ya, membunuh diri sendiri maupun membunuh orang lain, ya, tanpa hak tentunya. Nah, jadi kalau kita lihat dalil-dalil di atas tadi, ya, Nabi mengatakan khalidan mukhalladan fiha. Ya, tentunya ya tadi sudah kita sebutkan bahwa ini bukan berarti orang yang bunuh diri itu keluar dari Islam. Ya, para ulama sepakat bahwa orang yang bunuh diri itu, ya, itu melakukan dosa besar dan dia tidak keluar dari Islam. Artinya kalau orang melakukan tindakan bunuh diri, ia masih dianggap seorang muslim, kecuali dia menghalalkan bunuh diri itu, ya, tanpa takwil. Ya, dia mengatakan bunuh diri itu halal, kemudian dia melakukannya, dia berkeyakinan seperti itu, maka dia bisa dihukumi kafir. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ini merupakan satu kita katakan tindakan yang sangat berbahaya, yaitu melakukan perbuatan bunuh diri, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia. Nah, bagi orang yang mati bunuh diri, ya, maka para ulama, ya, dan orang-orang soleh, para pemuka itu boleh untuk tidak menyolatkannya, ya, tidak menyolatkan jenazahnya, tidak ikut menyolatkan jenazahnya. Nah, ini untuk memberikan pelajaran bagi orang lain, ya. Jadi kalau ada orang mati bunuh diri, ya tentunya dia seorang muslim, ya, masih seorang muslim, dia melakukan tindakan bunuh diri, maka dia masih jenazahnya masih diselenggarakan menurut, ya, hukum-hukum dan tata cara yang Islami. Hanya saja, ya, bagi para ulama, orang-orang saleh, orang-orang terpandang, para pemuka, tokoh-tokoh masyarakat, hendaknya memberikan pelajaran, yaitu dengan tidak ikut menyolatkan jenazahnya sebagai peringatan bagi orang lain, supaya tidak meniru langkahnya dan perbuatannya. Ya, nah demikian. Dan ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang mengatakan didatangkan seorang yang membunuh dirinya dengan sebilah pisau, ya, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jenazahnya dihadapkan kepada beliau, dibawa kepada beliau, namun beliau tidak menyolatkannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkannya. Hingga untuk hadis ini, ya, dibuat bab di dalam Sahih Muslim, bab tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Artinya bukan semua kaum muslimin tidak menyolatkannya, ya, akan tetapi para pemuka agama, ya, para ulama, ya, alim ulama, orang-orang saleh, orang-orang terpandang. Nah, ini untuk memberikan pelajaran bagi orang lain, ya, untuk tidak mengikuti langkah orang ini, maka hendaknya mereka tidak ikut menyolatkan jenazah tersebut, ya, sebagai pelajaran. Nah, demikian hadis dalilnya adalah hadis Jabir bin Samurah yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, di sini sekarang ini muncul satu tindakan, ya, ataupun perbuatan yang dianggap itu adalah suatu perbuatan yang benar, yaitu melakukan, ya, apa yang disebut dengan bom bunuh diri, yaitu amalun intihariyun, ya, suatu tindakan melakukan bunuh diri dalam rangka, ya, orang-orang yang melakukannya mengira bahwasanya itu merupakan jihad fisabilillah, ya, itu merupakan jihad fisabilillah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah aksi-aksi seperti ini, ya, dipandang sebagai jihad fisabilillah, yang mana orang yang terbunuh itu dipandang sebagai syahid, atau ini merupakan tindakan bunuh diri yang termasuk dosa besar? Nah, untuk itu kita melihat, ya,
penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan bom bunuh diri, yaitu dia memasangkan bom pada tubuhnya, lalu dia berjalan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, lalu dia meledakkan dirinya sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ini merupakan amal yang dibenarkan dan termasuk jihad, atau ini merupakan tindakan bunuh diri? Ya, Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya, bagaimana hukum syar'i terhadap orang yang membawa bom di tubuhnya, kemudian meledakkan dirinya di tengah-tengah kerumunan orang-orang, baik itu orang kafir maupun yang lainnya, dengan maksud untuk menghancurkan mereka. Apakah bisa dibenarkan beralasan dengan kisah pemuda yang memerintahkan raja untuk membunuh dirinya? Maka beliau menjawab, orang yang meletakkan bom di badannya lalu meledakkan dirinya di kerumunan musuh, itu merupakan suatu bentuk bunuh diri, dan ia akan disiksa di neraka jahanam ya disebabkan perbuatan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan disiksa dengannya di neraka jahanam. Ia akan disiksa dengannya di neraka jahanam. Nah, kalau dia melakukan bunuh diri itu dengan meletakkan bom pada tubuhnya, ya begitulah dia, ya siksa yang akan diterimanya pada hari kiamat. Nah, sungguh aneh, kata beliau, orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepadamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia itu bukan untuk memudaratkan manusia. Jihad saja itu ada aturannya. Ya, jihad saja ada aturannya. Ada keseimbangan yang harus diperhatikan. Ya, nah demikian harus dengan persiapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri saja untuk melakukan jihad itu dengan persiapan-persiapan. Ya, nah demikian, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Nah, jadi semuanya ada aturan dan semuanya harus kita tanyakan kepada ahli ilmu, benarkah tindakan seperti itu? Nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepadamu. Syariat Allah itu bukan untuk menyusahkanmu atau menyebabkan dirimu jatuh pada kebinasaan. Tidak ada syariat Allah itu yang isinya kezaliman terhadap diri manusia itu sendiri. Akan tetapi mereka tetap saja melakukannya. Apakah mereka mendapatkan sesuatu, kata beliau? Apakah musuh telah kalah dengan cara seperti itu? Ataukah sebaliknya, musuh-musuh semakin keras terhadap orang-orang yang melakukan aksi ini, seperti yang sedang terjadi ya di Timur Tengah atau di Israel, ya, di mana perbuatan-perbuatan tersebut menjadikan mereka semakin sombong. Bahkan ya, beliau mengatakan, kami menemukan data bahwasanya negara Yahudi atau Israel pada hari ini, pada pertemuan terakhir, ya, gitu golongan kanan yang menang, yaitu orang-orang yang ya kita katakan ekstrimnya, golongan ekstrimnya, yaitu orang-orang yang ingin menguasai bangsa Arab. Demikianlah ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi orang yang berbuat seperti ini, yaitu melakukan tindakan bunuh diri, yang beranggapan bahwa ini adalah pengorbanan di jalan Allah, ya, kami memohon kepada Allah, kata beliau, agar ia tidak disiksa, ya, karena ia telah menakwil dengan takwil yang salah. Ya, tentunya, ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka yang melakukan perbuatan tersebut karena kejahilan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Tapi ini jelas, ini merupakan tindakan yang salah, ini merupakan tindakan yang ya jahil, yang sesat dan tidak dibenarkan sama sekali, ya, baik itu ya, dari Al-Quran ya, ataupun ya dari As-Sunnah, ya, jadi tidak dibenarkan sama sekali. Bahkan para ulama ya sepakat untuk menolak cara-cara seperti ini. Cara-cara seperti ini bukan menambah, ya, bukan menyelesaikan masalah, bahkan menambah derita dan malapetaka bagi Islam dan kaum muslimin. Banyak kita lihat orang-orang yang yang dikorbankan ya untuk melakukan aksi-aksi seperti ini adalah para pemuda yang masih ingusan. Ya, para pemuda yang ya seperti yang digambarkan oleh Nabi, hudasaul asnan, sufahul ahlam.
orang-orang para pemuda yang masih muda-muda belia usianya tapi jahil tentang agama. Maka mereka ini mudah untuk diprovokasi, mereka mudah untuk dipanaskan